Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Kalau jawab salam hukumnya sunnah apa wajib? Ada nggak yang nggak wajib jawab salam? Ada orang mati nggak wajib jawab salam. Bener nggak? Coba tetangga kita meninggal, kita datang takziah assalamualaikum, tiba-tiba si mayat jawab waalaikumsalam. Yang datang kemana? Berarti tadi yang nggak jawab salam siapa? Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan takut dibilang mayat ya. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatihi tatimus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin akin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syayatin karabun qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita angkat tangan kita untuk berdoa sejenak kepada Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita adalah kumpul yang diridhoi oleh Allah. Semua kita dibahagiakan dunia akhirat oleh Allah. Dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah. Yang punya urusan diberikan jalan keluar oleh Allah, yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah, yang belum dapat jodoh didekatkan jodohnya. Nenek-nenek nggak usah amin, urusan jodoh nenek-nenek. Kenapa jadi nenek-nenek ikut amin juga ini ya? Buat cucu, buat anak, insya Allah. Mudah-mudahan semua kita bahagia dunia akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alainal arzaq wa tuhasinu biha alainal akhlaq wa ala ali wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul mukarramat, para ustadzat, guru-guru kita, Masya Allah, segenap pengurus kajian muslimah, mohon maaf izin saya tidak bisa sebut satu persatu. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu semua jamaah mudah-mudahan juga istiqomah ya, istiqomah hadirnya, istiqomah ngajinya, istiqomah ibadahnya. Amin ya rabbal. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kumpul pagi ini kalau bukan karena Allah mustahil kita bisa datang. Tapi karena Allah sudah berkehendak, nggak bisa kita menghalang-halanginya, nggak bisa kita dimundur-mundur waktunya, nggak bisa. Karena memang kalau Allah sudah berkehendak, sering dibaca tuh suratnya, surat Yasin. Ayatnya sering dibaca, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau sudah berkehendak udah jadi, berangkat.
Ada orang yang udah mau niat berangkat, Allah belum berkehendak, ada aja alasannya, ada aja halangannya. Berkehendak, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Maka ketika kita bisa datang ke tempat seperti ini, ucapkan Bu. Kalau dikasih uang sama suami minggu pertama 10 juta, bilang apa? Minggu kedua 1 juta, minggu ketiga 100.000, minggu keempat 10.000. Saya nggak percaya kalau masih bilang alhamdulillah. Kayaknya masih berat ya. Kita mah mau bersyukur itu kalau nikmat itu ada di hadapan kita ya. Kalau nikmat itu kelihatan, alhamdulillah. Contoh, ibu kebagian sembako dikasih didata sama RT, bilang apa? Enggak kebagian karena enggak didata sama RT, bilang apa? Enggak mungkin. Emang dasar RT cuman keluarganya doang yang dicatat. Benar, Bu? Kita lupa ya. Makanya satu ketika pernah datang umat Nabi Musa, yang satu miskin satu kaya. Orang miskin datang kepada Nabi Musa. Kata orang miskin, Nabi Musa, tolong sampaikan permohonanku kepada Allah. Ada apa? Aku pengen jadi orang kaya. Emang kenapa? Mungkin kalau aku kaya, ngajinya tenang. Bu, kalau kaya ngajinya, ibu punya banyak duit, ngaji tenang nggak? Oh, ngajinya tenang, biar kaya katanya. Kata Nabi Musa, kalau pengen kaya, gampang. Kamu bersyukur kepada Allah, maka akan kaya. Orang miskin ini jawab, Nabi Musa, bagaimana mungkin aku bersyukur kepada Allah? Hidupku aja susah, makan juga jarang, pakaian compang-camping. Akhirnya orang miskin ini pulang. Datang berikutnya orang kaya. Kata orang kaya, Nabi Musa, tolong sampaikan permohonanku kepada Allah. Ada apa? Aku pengen jadi orang miskin, Nabi Musa. Udah kaya pengen? Emang kenapa pengen miskin? Kadang-kadang kekayaanku, aku malah jadi lalai sama Allah. Mendingan aku miskin, bisa khusyuk ibadahnya. Kan kadang-kadang kita kalau lagi susah, Bu, susah, rajin nggak tahajudnya? Lagi ada masalah, rajin nggak duhanya? Oh, lagi banyak masalah, makanya mendingan miskin, kata orang kaya. Akhirnya kata Nabi Musa, kalau pengen kaya, kalau pengen miskin gampang, jangan bersyukur kepada Allah, engkau akan miskin. Kata orang kaya, Nabi Musa, bagaimana mungkin aku tidak bersyukur kepada Allah? Allah kasih aku mata, dengannya bisa melihat. Allah kasih aku telinga, dengannya bisa mendengar. Allah kasih aku tangan, dengannya bisa bekerja. Nggak mungkin aku nggak syukur nikmat. Akhirnya pulang nih orang kaya. Beberapa waktu kemudian ternyata orang miskin tadi yang minta bukan malah kaya, tapi malah tambah miskin. Kenapa tambah miskin? Disuruh bersyukur nggak mau bersyukur. Tapi orang kaya yang minta miskin, bukan malah miskin, tapi malah tambah. Kenapa tambah kaya? Karena bersyukur. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu yang di sini, mau kaya apa mau miskin? Mau kaya apa mau miskin? Mau kaya? Bener mau kaya? Saya tanya, mau kaya apa? Mau kaya apa? Kalau ibu hanya sekedar pengen kaya, gampang, pergi ke Ragunan, mau kaya apa juga ada. Kalau sekedar pengen kaya, tapi kita ingin diberikan kecukupan oleh Allah dan kita mampu bersyukur akan nikmat Allah, maka sekecil apapun nikmat, ucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Agung, Nabi Mulia, Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua bisa berziarah ke makam Rasulullah, bisa menaikkan ibadah haji maupun umrah,
Angkat tangan yang pengen umroh. Pengen umroh? Pengen umroh? Udah daftar? Punya duitnya? Allahu Akbar. Belum daftar, nggak punya duit, berangkat apa enggak? Bisa berangkat? Insya Allah bisa. Ya insya Allah bisa. Saya teringat dulu pengen banget berangkat umroh, ya pengen banget berangkat umroh. Akhirnya di rumah saya pasang gambar Ka'bah besar 2 kali 2 meter di ruang tamu. Setiap kali saya masuk hati talbiyah, labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setiap kali masuk rumah, saya pulang ngajar dari pesantren, maghrib hujan turun, saya baru pulang tuh sampai rumah belum buka pintu, ditelepon sama guru. Pas ditelepon, Andri ke rumah. Saya datang ke rumah guru saya, sampai rumahnya ternyata dipanggil ke kamar beliau, suruh mijitin. Lagi mijit ditanya, Andri udah umroh? Belum Ustadz. Mau nggak umroh? Mau Ustadz. Bulan depan berangkat umroh. Gara-gara besok yang pengen berangkat umroh pijitin Ustazah Ajeng. Ya, Masya Allah. Yang dipijitnya almarhum guru kita, murabi kita, Ki Haji Muhammad Arifin Ilham. Itu cara Allah semuanya. Yang terpenting kita banyakin sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi, salam alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasul, salam salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Jadi banyakin sholawat ya Bu. Orang tua dulu kalau nimang-nimang anak sholawat nggak Bu? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu bayi ditimang-timang tidur nggak? Tidur. Dulu masih pakai ayunan ya Bu? Masih diayun dulu bayi dulu? Masih diayun. Bayi sekarang mah jarang yang diayun. Jangankan diayun, dibedong juga jarang ya Bu. Bayi sekarang dibedong pada berontak. Makanya anak-anak sekarang sering berontak, kecilnya aja udah nggak mau dibedong. Kalau orang tua dulu Masya Allah itu sambil ngegendong, sambil ngayun, senandung, dung indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung, anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesan. Masih ingat Bu lagu itu? Sekarang sering nggak terdengar? Udah jarang ya. Paling juga kalau sekarang mah orang tua sekarang Masya Allah nimang-nimang anak sampai nggak kenal sama anaknya. Benar nggak Bu? Ditimang-timang anaknya. Anak siapa? Anak siapa? Ayo, ada yang pernah begitu? Sama anaknya sendiri nggak kenal coba.
Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya, ini kita hari ini rutin setiap Kamis di Adzikro ada kajian muslimah. Ya, kita doakan mudah-mudahan kajian ini biar terus istiqomah, terus berjalan. Ya, tinggal tergantung kitanya nih mau hadir apa enggak, mau dukung apa enggak. Ya, maka berikan support dukungan dengan cara kita hadir. Masya Allah, siapa yang dari awal nggak pernah absen? Oh, rata-rata pernah absen ya. Nah, karena ada halangan ya. Nah, insya Allah. Tapi nggak sering-sering amat kan absennya kan? Nah, insya Allah yang penting istiqomah. Baik ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita hari ini ada satu pertanyaan. Ma tuhibbuka minad dunya? Apa yang kau cintai di dunia ini? Saya mau tanya dulu sama ibu. Ibu, apa yang dicintai di dunia ini, Bu? Ibu seneng nggak punya mobil mewah? Seneng? Punya rumah megah, harta melimpah, punya suami ganteng, kaya? Seneng? Masya Allah. Punya anak pejabat? Seneng ya, Masya Allah. Itu yang kita senangi di dunia. Nggak salah jawaban ibu, yang nggak salah. Tapi ayo sama-sama mulai sekarang coba kita belajar. Ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Rasulullah, saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, dan ada satu sahabat lain namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa aja, Bu? Siapa aja? Umar, Abu Bakar, terus Umar, Utsman, Ali, sama Abu Dzar Al-Ghifari. Ini kalau kita bahas satu-satu, insya Allah satu sahabat satu episode. Berarti kalau 5 sahabat 5 episode. Kalau sekarang nggak tuntas, berarti nanti lanjut lagi kalau diundang lagi. Allahu Akbar. Jadi ketika Rasulullah nanya sama para sahabat, mubtadi'an bi Abi Bakrin, pertama kali ditanya oleh Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakrin, ma tuhibbuka minad dunya? Wahai Abu Bakar, apa yang kau cintai di dunia ini? Subhanallah, jawaban Abu Bakar bukan tentang dunia. Jawaban Abu Bakar yang pertama ketika ditanya oleh Rasulullah ma tuhibbuka minad dunya, kata Abu Bakar, uhibbu minad dunya salasan. Aku mencintai dunia ini dengan 3 perkara. Berapa perkara, Bu? 3 perkara. Yang pertama, kata Abu Bakar, al-julus baina yadaika. Aku duduk di antara engkau ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar tuh paling senang duduk ngumpul sama Rasulullah. Kenapa? Karena ketika duduk bersama Rasulullah sudah pasti banyak ilmu yang didapat, banyak nasihat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan kita. Kita mah kalau datang artis sibuk, Bu, datang artis sibuk ngapain? Selfie, ya selfie. Giliran datang ustadz cuek, ya datang ustazah cuek. Tapi giliran ada artis, ada jamaah di sini yang jadi yang artis, ada jamaah artis di sini. Mau coba ada artis, coba saya duduk di situ ya. Kenapa sih saya nggak duduk di situ? Padahal tadi saya udah pengen di situ. Kalau saya duduk di situ, pas saya deket sama artis itu. Allahu Akbar. Ini Abu Bakar pengennya duduk dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, karena memang itu tadi, kalau duduk bersama Rasulullah hati pun tenang, hati tenang, pikiran juga tenang. Rasul tuh Masya Allah kalau bicara, bahasa Ustadz Arifin, bicaranya dakwah,
Tuh pribadi berzikir tuh, bicaranya dakwah, masya Allah, pikirannya baik sangka. Oh, Ustadz Arifin kan begitu tuh. Makanya kita waktu masih ada Ustadz Arifin seneng banget bu, duduk dekat sama Ustadz Arifin, duduk bersama Ustadz Arifin, seneng banget. Nah sekarang Ustadz Arifin nggak ada, paling tidak kita masih senang duduk di majelisnya Ustadz Arifin. Kita masih senang duduk di majelis adzikro. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai kita justru malah menyebar hal-hal yang tidak baik tentang adzikro. Kita jaga adzikro, duduk di sini, hadir kita, simak kajiannya, ikuti kajiannya. Ini dalam rangka apa? Mengamalkan apa yang juga disampaikan oleh Abu Bakar ketika ditanya matu hibbuka minad dunya al julus baina yadaika, duduk di antara engkau ya Rasulullah. Sekarang Rasulullah nggak ada, tapi sekarang ketika kita duduk di majelis ilmu, ini artinya kita pun dalam rangka duduk, dan di sini insya Allah hadir baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, jangan datang ke Ajir kok dapat apa saya, jangan. Ya, kita datang ke Ajir kok tujuannya udah ingin duduk bersama Ustadz Arifin. Ya, tidak dikumpulkan di dunia, mudah-mudahan nanti di akhirat dikumpulkan oleh Allah. Tidak jumpa di dunia, mudah-mudahan nanti jumpa sama Ustadz Arifin di akhirat. Ustadz Arifin tahu siapa yang hadir terus, siapa yang istiqomah terus, tahu. Ya, karena yang sohibul majlisnya adalah Ustadz Arifin. Jadi tahu bu, tujuan kita niatnya apa, tahu. Ustadz Arifin saya khawatir beliau sedih kalau Ajikro terus aja, ya ada yang ngomporin, ada yang jadi provokator, ya seakan-akan Ajikro ini dalam kondisi nggak baik, padahal kita rasakan baik-baik saja, ya hanya membutuh waktu, butuh proses. Nah makanya ayo sama-sama kita amalin nih yang disampaikan oleh Abu Bakar, al julus baina yadaika. Yang paling aku senangi adalah duduk di antara engkau ya Rasulullah. Bu, senang nggak duduk di majlis zikir? Senang? Duduk di majlis ilmu senang? Niatkan sampai akhir hayat, insya Allah. Itu jawaban Abu Bakar yang pertama. Jawaban yang kedua kata Abu Bakar, wan nazru ilaika, yang paling aku senangi di dunia ini adalah menatap engkau ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar tuh paling senang melihat Rasulullah senyum. Bu, seneng nggak natap suami? Seneng nggak natap suami? Hah? Suami seneng nggak natap ibu? Nggak tahu. Ya Allah, jawab bu yang jujur, seneng gak natap suami? Siapa yang sampai hari ini kalau sama suami sering melotot? Ada yang suka melotot sama suami? Masya Allah. Ya Allah, natap wajah suami seneng, senyum. Ya, suami natap wajah istri senyum. Makanya istri saya bu, istri saya kalau saya pulang ke rumah, buka pintu, istri saya senyum bahagia. Bu, kalau saya pulang ke rumah, buka pintu istri saya senyum bahagia. Kenapa? Hah? Kenapa? Amplop. Saya kadang-kadang aneh nih, ngaji sih ngaji, tapi hatinya kotor. Sama ustadz aja suujon. Amplop. Bukan begitu, siapa yang nggak seneng kalau suaminya pulang? Bener nggak bu? Emang ibu nggak seneng suaminya pulang? Hah? Seneng nggak suaminya pulang? Seneng kan? Sama, istri saya juga senang kalau saya pulang. Akhirnya saya coba panggil dengan gaya Rasulullah. Karena istri saya senyum, saya panggil dengan gaya Rasulullah. Manggil istrinya. Apa panggilan Rasulullah kepada istrinya? Ya Humairo. Saya berharap istri saya makin senyum lebar. Ternyata pas saya panggil ya Humairo, istri saya langsung cemberut. Langsung ngomong begini, Abi, siapa itu Humairo?
rupanya salah nyebut saya. Ya, salah nyebut. Allahu Akbar. Ya, makanya mulai sekarang ayo jadikan diri kita ini ketika dilihat orang itu menyenangkan, Bu ya, menyenangkan. Ini enggak anak ngelihat ibunya, kabur, ya kabur, nggak mau ada mama, kabur dia, karena sering diomelin mulu sama ibunya. Ya, makanya hati-hati kita. Bu, suka bohong nggak sama anak? Suka bohong nggak sama anak? Hah? Suka bohong nggak? Contoh. Tenonet, tenonenonet. Tukang apa itu, Bu? Es krim. Ibu nggak punya duit, ngomong sama anak, nah itu bukan tukang es krim, itu tukang jamu, pahit, nggak dijual. Bohongnya berapa itu? 4. Bukan tukang es krim, terus tukang jamu, pahit, nggak dijual. Itu tukang es krim, udah jelas-jelas tukang es krim, bukan tukang jamu. Rasanya udah tahu manis, dibilang pahit, dibilangnya nggak jualan. Ngapain dia ngider komplek? Coba kita jujur sama anak. Tenonet, mak beli. Kita nggak punya duit, jujur sama anak. Sini nak, sini. Jelasin sama anak kita yang sedetail-detailnya. Kita bilang sama anak kita, nah itu tukang es krim, rasanya manis, mengguncang dunia. Ada rasa coklat, ada rasa stroberi, ada rasa vanila. Itu tukang es krim udah pergi jauh. Baru kita jujur sama anak, cuman sayang emak lagi nggak punya duit. Jujur nggak kita sama anak, Bu? Anak kita paling ngapain tuh, Bu? Nangis kelojotan, bener? Hitung-hitung olahraga. Ya hitung-hitung olahraga. Tapi kita ngajarin kejujuran sama anak. Ibu suka ngajarin ngehutang nggak sama anak? Hah? Suka ngajarin ngehutang nggak sama anak? Bener nggak? Saya buktiin nih. Rumah, depan rumah ada warung. Anak kita pengen jajan. Mak, jajan. Sana ambil dulu, ntar mak bayar. Ada yang pernah begitu? Yang rumahnya depan rumahnya ada warung. Nah, biasanya begitu tuh, ntar mamah yang bayar. Udah ambil dulu sana, bilang ntar mamah yang bayar. Awas, jangan ngajarin begitu. Ya. Makanya ketika kita ditatap oleh siapapun harus banyak senyumnya. Bu, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Tapi saya pesan, jangan senyum sendirian. Jangan senyum. Sekarang ini zaman emang udah aneh. Baca WA aja senyum-senyum sendirian tuh. Hehehe. Nggak tahu apa yang disenyumin. Ya. Sekarang jadikan diri kita di dunia ini yang paling disenangi adalah ketika kita menatap wajah orang dan wajah kita pun ditatap oleh orang, menyenangkan. Tetangga natap wajah kita, senang kita. Ini mah jangankan natap wajahnya, ngelihat sendalnya aja enak. Ngelihat sendal tetangga enak. Astagfirullahaladzim. Coba tengok kiri kanan. Tengok kiri kanan. Jangan sampai ada yang nyesal duduk di situ. Ada yang nyesal lagi duduk situ. Ya elah, samping saya nih orang yang ini lagi. Ya, udah mah emang lagi musuhan. Awas, hati-hati. Ya, jangan sampai wajah kita ditatapnya kok menyeramkan. Ya, makanya basuh dengan air wudhu biar terpancar cahaya. Ya, biar terpancar cahaya. Jangan cuma modal blush on doangan. Kalau pakai blush on ntar pakai krim malam kebalik, repot ntar. Krim malam pakai krim siang pakai krim malam, belang nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi nanti orang ngeliatnya juga nggak senang.
Ya, maka yang terpenting adalah bagaimana wajah kita ditatap oleh orang lain menyenangkan, sebagaimana Rasulullah ditatap oleh para sahabat. Amat sangat senang sahabat menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disenangi oleh Abu Bakar di dunia. Yang kedua, yang ketiga, infaku mali ilaika, aku menginfakkan hartaku kepada engkau ya Rasulullah. Ini yang menjadi jawaban Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar harta kekayaannya diberikan kepada Rasulullah untuk apa? Untuk perjuangan, untuk dakwah. Jadi kalau Rasulullah itu ngumpulin harta bukan untuk pribadi, bukan untuk pribadi, tapi untuk perjuangan, untuk dakwah. Anak-anak yatim diperhatikan. Nah, ibu sekarang ngumpulin harta infak ke Ajikro, ingat, bukan buat pribadi pengurus-pengurus Ajikro, bukan. Ibu ketika nitip infak sedekah ke Ajikro, itu lihat sekarang masjid lagi direnovasi, biayanya saya lihat nggak kurang dari 2,5 miliar. Itu ibu ada apa tuh di sana tuh? Ada apa itu? Sayur ya. Sayur matang, sayur mentah. Sayur mentah biar ibu pulang yang 100 pertama bener ya? Gini Ustadz, kita ada program untuk jamaah 100 orang pertama dia dapat kupon, nanti dapat sayur gitu. Itu dari kita untuk kita. Alhamdulillah dari jamaah juga dikumpulkan, jadi saya belanjain sayur, dapatlah sayur itu. Wah, Masya Allah, itu namanya infaku mali ilaika. Jadi bukan buat kepentingan pribadi, bukan, tapi untuk kita, dari kita untuk kita, dari jamaah untuk jamaah. Bahkan masjid pun dirasakan oleh orang banyak. Jadi kalau ibu berinfak ke Ajikro, di kajian muslimah kah, di acara kegiatan zikir akbar kah, atau ibu sengaja datang ke sini ingin berinfak, itu insya Allah bukan untuk kepentingan pribadi. Ini harus dicatat. Dana-dana yang masuk jelas catatannya. Wakaf mana, sedekah mana, infak mana, jelas. Ya Bu ya. Jadi jangan khawatir. Cuma memang sekarang kalau untuk urusan wakaf perlu disampaikan juga ini. Ya, untuk urusan wakaf dalam proses. Yang 26.000 insya Allah sudah wakaf semuanya. Yang 4.000 pun wakaf, hanya tinggal administrasinya yang belum selesai. Doain biar cepat selesai. Malu ribut mulu. Ya, diributin mulu, malu gitu. Insya Allah saya kemarin sama Bang Kris yang ngurus ke Bandung. Ya, insya Allah selesai lah. Doain ya Bu ya. Nah, makanya mudah-mudahan di Ajikro sekarang udah mulai kelihatan bangkit lagi, bangun lagi. Ayo Bu, ajak tetangga semuanya untuk berinfak ke Ajikro lagi. Insya Allah. Ibu udah lihat ke depan? Ada apa di depan? Payung udah kebuka lagi? Udah kebuka lagi? Payung kebuka, itu tanda mudah-mudahan Ajikro mulai berkah lagi. Insya tuh jawaban siapa? Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan harta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada sahabat Nabi namanya Umar. Umar ketika ditanya matuhibuka minad dunia, apa yang kau cintai di dunia ini? Kata Umar, beda jawaban dengan Abu Bakar. Yang pertama, amrun bil ma'ruf walau kana sirron. Aku menyeru kebaikan walaupun dengan cara sembunyi-sembunyi. Nyeru kebaikannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Ini Abu Bakar, ini Umar bin Khattab. Ya, nyeru kebaikannya dengan cara sembunyi-sembunyi, enggak terang-terangan. Lalu kemudian nahyu anil munkar, mencegah kemunkaran walau kana jahron, dengan terang-terangan. Terang-terangan juga harus pakai cara, nggak bisa sembarangan, harus pakai ilmu. Ya, ketika kita mencegah kemunkaran nggak bisa sembarangan, pakai fisik, pakai nafsu, nggak bisa, harus pakai ilmu. Al-haq bila nizam yaglibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak pakai aturan itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang pakai aturan. Makanya setiap kita harus cerdas. Ya, harus cerdas. Ini biar jelas, ini ya, biar jelas. Inilah yang cintai, yang disukai oleh Umar bin Khattab ketika di dunia, menyeru, mencegah kemunkaran dengan cara terang-terangan,
tapi terang-terangannya harus dengan cara yang cerdas, bukan dengan cara nafsu, ya, dengan cara kecerdasan. Lalu kemudian yang ketiga, wa qaulul haq walau kana murran, sampaikan yang hak walaupun itu pahit, walaupun harus dibenci, nggak apa-apa, tapi kita posisinya dalam kebenaran. Gimana sih gitu aja nggak bisa? Kalau kita dalam posisi kebenaran, kita dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangannya, lanjut, jangan pedulikan omongan orang. Ini penting, ya, ini penting. Nih saya memperjelas, mempertegas supaya apa? Supaya kita tidak salah melangkah dalam melakukan kebaikan, mencegah kemunkaran, ya, dan menyampaikan yang hak. Lalu kemudian setelah Abu Bakar, Umar, ada siapa sahabat Nabi namanya? Utsman. Kalau Utsman sama juga 3 jawabannya, tapi berbeda. Kata Utsman, yang aku cintai di dunia it'amut ta'am, aku ngasih makan, ya, memberi makan. Paling seneng tuh. Ibu suka bagi-bagi sama tetangga? Suka bagi-bagi sama tetangga? Kalau ibu goreng ikan asin, tetangga kebagian apanya? Hah? Astagfirullahaladzim. Kalau beli durian, tetangga kebagian apanya? Ibu masak jengkol, tetangga kebagian apanya? Jadi yang dibagi itu. La ilaha illallah. Kata Nabi, kalau masak banyakin, jangan dipraktekin begitu aja. Ya, ibu masak daging 1/4, airnya seember, dibagiin ke tetangga, ya tetangga ngomel juga. Apa ini air doangan? Maksud Nabi, kalau kita masak ingat dengan tetangga, ya, bukan ngikutin banyakin airnya. Maksudnya ingat sama tetangga, ya, insya Allah. Jadi kita juga akan akur sama tetangga, ya. Jadi yang namanya Utsman bin Affan ini paling senang memberi makan, bagi-bagi makan tuh, ya. Kalau sekarang lagi ngetren sedekah Jumat, ya, sedekah Jumat, ya. Kalau ini sedekah Kamis tuh. Ini ngikutin gaya Utsman bin Affan, bagi-bagi makanan, ya. Seperti itu. Yang kedua, kata Utsman, yang paling disukai adalah ifsa'us salam, menyebarkan salam. Ketemu orang, assalamualaikum, Bu, masuk ke rumah, assalamualaikum, naik angkot, pernah dipraktekin? Makanya ngucapin salam kan macam-macam ya, Bu. Ngucapin salam tuh macam-macam. Ada RT, Bu, kalau ngucapin salam beda sama ustadz. Kalau RT itu megang mic, dia ngomong di musola atau di masjid begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu biasanya RT begitu ya, Bu. Nah, ada lagi guru TK ngucapin salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Bu? Ada lagi ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salamnya ustadz. Ada lagi yang salam begini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? MC dangdut. Ada lagi yang salam begini, assalamualaikum. Hah? Ada lagi yang salam ini, Waalaikum. Ibu-ibu tuh kebiasaan tuh. Jadi kalau nanti malam suaminya bilang begini, assalamualaikum, berarti suaminya pengemis. La ilaha illallah. Jadi sebarkan salam, ya, sebarkan salam.
Kita kalau ketemu orang salam saling doa, mendoakan, ya nggak ada ruginya kita. Bukan selamat pagi, woi gimana kabarnya guys, gitu. Nggak begitu. Assalamualaikum. Nih kadang-kadang di TikTok ibu-ibu pakai kerudungan. Hey guys, assalamualaikum. Hey guys. Ya, coba dong sebarkan salam. Insya Allah. Allah kan kalau kita ngucapin salam sama orang tuh seneng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita kan jawab salam sesuai yang dibacanya, ya. Kemudian ada lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu ya. Jadi pokoknya jawab aja udah, ya. Jangan selamat pagi, selamat siang, ya, selamat malam, nggak usah. Sosokan orang barat, good morning, nggak usah. Udah assalamualaikum aja udah, ya, assalamualaikum, ya. Nah, ini yang disenangi oleh Utsman bin Affan. Maka amalkan tuh amalan Utsman, menebarkan salam. Yang ketiga, kebiasaan Utsman bin Affan, wassalatu bil lail wan nasu niyam. Ini yang disenangi oleh Utsman di dunia. Ya. Salat di tengah malam di saat orang-orang tidur. Ibu suka salat di tengah malam? Suka sholat di tengah malam? Sholat zuhurnya keasaran. Ada yang suka begitu? 2:30 baru sholat zuhur ada. Sholat asarnya ke maghriban. Jam 5:30 baru sholat asar. Sholat maghribnya ke isaan. 6:30 baru sholat maghrib. Sholat isanya ke subuhan. Jam 3 baru sholat isya. Sholat subuhnya keduhaan, jam 7 baru sholat subuh. Naudzubillah min. Nah, bagaimana boro-boro mau bangun tengah malam, ya, sekalinya bangun tengah malam karena ke kamar mandi doangan, bukan buat sholat, ya. Nah, maka mulai sekarang ayo amalkan apa yang disukai oleh Utsman bin Affan ketika di dunia, yaitu bangun di sepertiga malam di saat orang lain tidur. Lalu kemudian ada lagi sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, masya Allah, bu, yang disenangi oleh Ali bin Abi Thalib, matuhibuka minad dunya ya Ali. Apa yang kau cintai di dunia ini wahai Ali? Kata Ali, ikramud dhaif, menghormati tamu. Jadi kalau ada tamu ke rumah, bu, seneng apa kesel? Ada orang namu ke rumah, seneng apa kesel? Bener? Tahu aja nih datang ke sini kalau lagi ada makanan enak begitu. Awas nih, hati-hati nih. Ya, ketika kita menyuguhi tamu, memberi makan tamu dengan makanan yang ada di rumah kita, itu nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita makin berkah. Makanya masya Allah, ini saya hari ini dikasih air. Ini namanya air murah. Ya, ini air sehat, anti Israel, ya, anti Israel. Biasain sekarang minumnya yang anti Israel. Ganti ya, yang masih pakai minuman Israel ganti, ya, pakai yang anti Israel. Bercanda saja ya, jangan diambil hati. Bentar lagi diantrin Pokari Sweat gitu. Enggak bercanda. Itu Ali bin Abi Thalib paling seneng nyambut tamu, masya Allah. Makanya bu, kalau mau main ke rumah saudara, keluarga, teman kita, ngasih kabar. Jangan tiba-tiba datang. Sengaja saya datang nggak bilang-bilang, takut ngerepotin. Justru kalau datang nggak bilang-bilang, itu yang ngerepotin, itu yang nyusahin. Kalau kita makan kebalik, sengaja saya datang nggak bilang-bilang, takut ngerepotin. Justru dengan kita datang nggak bilang-bilang, malah bikin sibuk tuan rumah. Waduh, nih datang lagi, mana belum ada air, belum ada makanan, ini sibuk dulu cari makanan. Nah, jangan sampai seperti itu, ya. Ali bin Abi Thalib pokoknya paling senang kalau nyambut tamu. Yang kedua, wasaumu bisoib. Ali bin Abi Thalib tuh paling senang kalau lagi puasa, suasananya panas bu, kayak kemarin tuh kemarau gitu ya,
berpuasa tuh Ali paling seneng. Kalau kita pas puasa suasananya panas, bilang apa? Ya Allah panas amat, gimana yang puasa? Udah buka aja deh, buka puasanya. Nah, jangan, ya jangan. Justru Ali bin Abi Thalib paling seneng kalau puasa itu cuacanya panas, karena benar-benar bisa melatih dan menguji diri kita. Ya. Lalu kemudian darbul adu bisaib. Ali itu paling senang memukul atau membunuh musuh dengan pedangnya. Makanya Ali punya pedang khusus dan punya julukan khusus. Apa nama pedangnya? Zulfiqar. Ya, itu pedangnya Ali itu. Sekali tebas putus. Ya, itu yang paling Ali senengi. Nah, nebas musuh. Ya, bukan nebas kawan. Kalau sekarang kan justru malah sesama kita nggak akur. Beda majlis taklim kadang-kadang nggak akur. Tapi di sini alhamdulillah di Azikro kajian muslimah nih yang paling jauh dari mana? Cibinong. Mana warga Cibinong? Mana warga Cibinong? Citeureup. Mana Citeureup? Cilebut. Mana Cilebut? Cilebut. Masya Allah. Dari Bogor kota. Dari Bogor kota. Mana dari Bogor kota? Masya Allah. Cipambuan. Mana Cipambuan? Masya Allah. Warga Kampung Sunah. Mana warga Kampung Sunah? Oh. Allahu Akbar. Ya, jadi harus akur kita. Ya, Ali bin Abi Thalib itu yang ditebas itu musuh, bukan saudara sendiri. Makanya kita jangan sampai ribut sama saudara sendiri. Ya, beda seragam ribut. Ya, ini nggak bagus, yang nggak baik, nggak dicontohkan oleh para sahabat Nabi, apalagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah 4 sahabat Nabi yang ketika ditanya ma tuhibbuka minad dunya, jawabannya subhanallah, berbeda-beda. Tidak ada di situ yang menjawab tentang kesenangannya terhadap dunia, tapi semuanya justru mengajarkan kita bagaimana kita tetap tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh apa yang dicontoh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu di sela-sela para sahabat tadi, yang 4 sahabat Nabi yang kita kenal, ada satu sahabat terakhir nih. Ada satu sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa Bu? Siapa Bu? Abu Dzar Al-Ghifari itu ikut nimbrung di situ, ikut ngumpul di situ. Ternyata ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ma tuhibbuka minad dunya?" jawabannya paling beda di antara 4 sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jawabannya seperti tadi. Tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari ketika ditanya oleh Rasulullah, jawabannya uhibbu minad dunya salasan. Aku mencintai dunia 3 perkara. Yang pertama al-ju, yang kedua al-marad, yang 3 al-maut. Ini beda Bu. Abu Dzar Al-Ghifari jawabannya yang disukai di dunia apa Bu? Ya, al-ju itu lapar, kemudian al-marad sakit, yang ketiga al-maut. Kira-kira kalau kita seneng nggak lapar? Seneng nggak lapar? Sakit seneng nggak? Mati seneng nggak? Takut kita mah ya. Justru Abu Dzar Al-Ghifari yang disengin lapar. Sampai Rasul nanya, kan tadi 4 sahabat nggak ditanya lagi sama Rasul. Setelah jawab udah aja jawab. Ketika Abu Dzar menjawab al-ju, al-marad, al-maut, kata Rasulullah 5. Kenapa engkau jawab itu? Kok engkau jawabnya lapar engkau senang, sakit senang, mati senang? Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari jawab lagi pertanyaan Rasulullah. Ketika ditanya kenapa engkau suka itu, kata Abu Dzar, uhibbul ju' liyuriqa qalbi. Aku senang lapar untuk melembutkan hati. Ternyata Bu, kalau kita lapar ini bisa melembutkan hati. Kita ngelihat orang kelaparan, hati kita jadi lembut.
ya, jadi lembut kita. Kalau kita banyak makan justru mengeraskan hati. Ibu seneng nggak makan tempe? Seneng nggak makan tempe? Kalau ibu makan tempe, setiap hari makan tempe bisa darah tinggi. Bisa darah tinggi. Pagi tempe, siang tempe, malam tempe, bisa darah tinggi. Kata suaminya, tempe mulu, gimana sih ini? Nggak ada makanan apa? Nah, itu hanya ya, jadi ribut malahan. Nah, awas hati-hati ya. Bu, lapar nih bisa melembutkan hati. Tapi kalau banyak makan, jadi keras hati kita. Ya, jadi keras. Kemudian, uhibul marad, aku senang sakit, liupipa dambi, karena untuk meringankan dosaku. Jadi kalau kita sakit ini, sakit itu adalah penggugur dosa. Ya. Maka kalau kita sakit, tetap kita jangan banyak mengeluh. Justru itu Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Kemudian uhibul maut bi, aku senang dengan kematian, karena dengan kematian itu aku bisa jumpa dengan Allah. Gitu. Jadi kalau kita pengen Allah, maka syaratnya wafat. Ya, kalau kita meninggal, insya Allah kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disukai oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ibu senang mati? Udah siap mati? Udah pasti mati nggak kita? Kapan? Kematian itu kapan saja bisa datang, bukan berdasarkan abjad. Kalau berdasarkan abjad, yang meninggal duluan yang dari huruf A. Siapa dari huruf A? Ustazah Ajeng. Saya juga Andri duluan. Tapi untuk alhamdulillah Ustazah bukan dari huruf A duluan. Ya. Karena bukan berdasarkan abjad, juga bukan berdasarkan umur. Kalau meninggal berdasarkan umur, mati duluan yang paling tua. Siapa di sini yang paling tua? Ada yang paling tua? Wow, di sini nggak ngaku semua kalau dibilang paling tua. Oh, berapa bu? 61. Ada yang di atas 61? Berapa bu? 60. Ini 60. Yang di atas 61 ada? Masya Allah. Berapa bu? 71. Masya Allah. 71. Masya Allah. Ya, 71 masih mau ngaji, alhamdulillah. Tapi untung meninggal bukan berdasarkan umur. Kalau berdasarkan umur, yang tua mati dulu. Buktinya sekarang yang tua masih pada hidup apa enggak? Masih pada hidup. Banyakan yang tuanya di masjid, banyakan yang tuanya di majlis taklim dibanding yang muda. Berarti yang mudanya pada mati. Ya, makanya kematian itu pohon kelapa yang jatuh duluan buahnya yang tua apa yang muda? Yang tua. Sepanjang jalan Sentul ada nggak orang jualan es kelapa tua? Yang ada berarti yang mati duluan yang mana? Yang muda. Daun kelapa yang jatuh duluan yang tua apa yang muda? Yang tua. Bikin ketupat pakai daun kelapa tua, kelapa muda. Nah, berarti mati duluan yang mana? Ah, yang muda hatinya mati, jasadnya saja yang hidup. Naudzubillah min dari. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bu ya, jadi itu diingat-ingat bahwa kalau kita ditanya apa yang kau cintai di dunia, jangan sebutin rumah. Rumah bisa hilang. Kita meninggal, habis rumah kita. Ibu punya perhiasan banyak. Oh, saya yang paling saya sukai perhiasan saya karena berkilo-kilo. Ibu meninggal duluan, suami masih hidup, perhiasannya buat siapa? Hah? Ibu punya banyak perhiasan, senang sama perhiasan ibu. Ibu meninggal, suami masih hidup, perhiasan buat siapa? Istri yang baru, udah pede aja ibu. Rupanya doain suaminya biar nikah lagi nih. Allahu Akbar. Baik ibu jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita pagi ini menambah wawasan keilmuan kita. Ya, mohon maaf ya, ngajinya banyak ceriaknya, banyak senyumnya ya, tapi yang jelas
supaya ibu tidak tegang di pengajian, ya, tidak apa namanya bosan di pengajian, ya. Doain saya sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan istiqomah di jalan dakwah, ya. Saya juga termasuk yang mengemban amanah dari almarhum Ustadz Arifin untuk meneruskan perjuangan dakwahnya, ya. Saya juga merasa betul dibina, dibesarkan oleh beliau, ya. Masya Allah. Makanya ayo sama-sama Azikro ini kita jaga. Kebetulan saya juga dengan suaminya Ustaz Ajeng di kepengurusan yayasan, ya. Saya di wakil sekretaris yayasan juga, alhamdulillah bisa bersilaturahim, ya, kali ini, ya. Doain pengurus-pengurus juga biar pada kuat, istiqomah, ya, dan mudah-mudahan Azikro makin hari makin berkah, ya, menebar manfaat untuk umat, insya Allah. Jangan lupa hadir besok hari Ahad, ya Bu, ya. Hari Ahad zikir akbar, insya Allah bersama Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf, juga penerang kubur kami. Jadikan ilmu yang kami miliki menjadi cahaya dalam kubur kami. Jadikan doa putra putri kami menyinari kubur kami, ya Rabb. Ya Allah, wafatkan kelak kami semua dalam keadaan berwudu, dalam kesenangan ibadah, dalam kelezatan berzikir, dalam kenikmatan beramal soleh. Wafatkan kelak kami, ya Rabb, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan terbaik, husnul khatimah. Lisan kami berzikir menyebut namamu, ya Allah. Saat kami wafat, lisan kami mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin, ya Allah. Angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya dzal jalali ikram tabaraka wa ta'ala, kulli sahabat rasul ajmain. Allahumma anta khalaqtana wa anta tahdina wa anta tut'imuna wa anta tuskina wa anta tumituna wa anta tuhyina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, sun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al hadzal maqam maqaman tatma'innu qulubana wa tanshituna bi ibadatika wa tuwasi'u arzaqana wa tahrusuna 'anil a'da'i waz zalimin wa tanfa'u ulumana naf'an mubarakan lana lid-din wal nasi ajma'in. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.